Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gevira Nur Fatimah, NPM 21321410. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai return dan risiko aktiva tunggal. Nah, buat kalian nih, para calon-calon investor, pastinya kalian harus mengetahui mengenai return dan juga risiko aktiva tunggal. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Definisi dari return. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi seorang investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Nah, di sini ada return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada yield, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua ada capital gain loss atau komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga. Biasanya itu bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi seorang investor. Nah, jika berbicara investasi, maka tentu yang diharapkan dari investasi itu adalah return-nya atau hasil atau imbalan yang diperoleh. Jadi penting nih bagi seorang investor mempelajari bagaimana pengukuran return. Selain itu juga perlu diketahui bagaimana tipe mengukur risiko yang tujuannya nanti adalah untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Di sini total investasi dapat dihitung dengan cara rumusnya return sama dengan capital gain loss ditambah dengan yield capital gain loss, itu merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Nah, capital gain loss sama dengan PT kurang PT-1 per PT-1. PT di sini harga investasi sekarang, sedangkan PT-1 merupakan harga investasi periode yang lalu. Selanjutnya ada jenis-jenis return. Yang pertama ada return realisasi atau realized return, merupakan return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Nah, return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return dan risiko di masa yang akan datang atau condition expected return. Yang kedua ada return yang diharapkan atau expected return. Merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi atau exit data. Jadi intinya kalau return realisasi itu kita mengukurnya sudah terjadi, artinya sebagai evaluasi return yang kita terima. Nah, ini yang kita terima berapa nantinya gitu ya. Sementara return ekspektasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang belum memutuskan tapi mau memilih investasi mana yang menguntungkan, maka itu kita bisa menggunakan return ekspektasi. Selanjutnya ada pengukuran return realisasi, total return, return relatif, return kumulatif, adjusted return. Rata-rata menggunakan rata-rata aritmatika atau arithmetic mean, rata-rata geometric mean, itu lebih banyak digunakan terutama mengukur return berdasarkan periode mingguan, bulanan, dan tahunan. Sedangkan pengukuran return ekspektasian itu digunakan sebagai pengambilan keputusan investasi dihitung berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, nilai return historis,
model return ekspektasi yang ada. Di sini model yang tersedia dan populer dan banyak juga digunakan adalah model single index dan model CMPM. Selanjutnya ada risiko. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Jadi semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Nah, beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi, yang pertama ada risiko bunga, risiko finansial, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko bisnis maupun risiko dari negaranya tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada estimasi risiko. Besaran risiko investasi diukur dari besaran deviasi standar dari return yang diharapkan. Jadi deviasi standar itu merupakan akar kuadrat dari variance yang menunjukkan seberapa besar penyebaran varian random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, maka semakin besar varian atau deviasi standar investasi tersebut. Nah, untuk pengukuran risiko nanti juga banyak variasinya seperti koefisien variasi, property return expectation, semi variance, dan mean absolute deviation. Selanjutnya ada mengelola risiko. Risiko yang terjadi memang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat kita kelola dengan cara di sini ada yang pertama, memperkecil risiko dengan tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko yang tinggi. Yang kedua, mengalihkan risiko seperti mengasuransikan bisnis agar terhindar dari risiko. Yang ketiga, ada mengontrol risiko seperti menghitung besarnya risiko yang akan terjadi pada saham suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada pendanaan risiko dengan menyediakan dana sebagai cadangan atau bisa mencadangkan mata uang dalam bentuk dolar. Ada hubungan antara return dan juga risiko. Jadi return dan risiko ini mempunyai hubungan yang positif. Artinya jika semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin besar pula return yang harus dikompensasikan. Nah, sebaliknya semakin rendah risikonya, semakin rendah pula deviasinya atau penyimpangannya, maka risikonya itu akan semakin rendah. Kesimpulan pada materi kali ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian return dan risiko atau risknya. Keputusan keuangan tersebut tingkat pengembaliannya adalah imbalan yang diharapkan atau yang diperoleh di masa yang akan mendatang. Sedangkan risikonya ini diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Nah, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan, yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Suatu keputusan keuangan yang lebih beresiko tentu diharapkan memberikan imbalan yang lebih besar, yang dalam keuangan itu dikenal dengan istilah high risk high return. Nah, risk and return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Seperti dijelaskan di awal, dalam dunia investasi, hubungan antara risiko dan return adalah berbanding lurus atau positif gitu ya. Jadi semakin tinggi risiko, maka return yang didapat juga semakin tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.